Audio Jungle. Pemirsa sekalian, pada malam hari ini saya kedatangan tamu kehormatan dari Kepala Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan berbincang-bincang terkait masalah prestasi beliau, yang mana pada beberapa hari yang lalu beliau memperjuangkan yaitu badan usaha milik kampung, yaitu BUMKA Kampung Sendang Retno, bahwa di sini menindaklanjutin dari programnya dari Bapak Jokowi gitu Pak Lurah ya, yaitu Kampung Rempah. Ya. Nah, kebetulan Kampung Sendang Retno ini sebelum adanya programnya Pak Jokowi Kampung Rempah memang sudah Kampung Sendang Retno ini sudah memulai lebih dahulu program untuk menjadi program kampung tersebut. Bahkan di Kampung Sendang Retno sendiri saat ini sudah membudidayakan yaitu buah pinang, tanaman pinang, yang mana pinang ini bisa untuk obat-obatan baku, untuk obat-obatan, baik pun tanaman budidaya pinang yang dibutuhkan di pasaran bahkan di tingkat dunia. Selain itu, Kampung Sendang Retno sendiri saat ini badan usaha milik kampungnya sudah memproduksi rempah-rempah, yaitu jamu terbuat dari temulawak, jahe, kunyit. Nah, dari di sini sesuai sekali dari program Pak Jokowi, yaitu Kampung Rempah-Rempah yang diprogramkan. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Lurah yaitu melayangkan surat permohonan kepada Bappenas, Bapak Pembangunan Nasional, dan alhamdulillah beliau permohonan untuk Kampung Rempah-Rempah ini direspon. Bahkan dalam waktu dekat ini 1-2 hari ini beliau akan langsung kontak, diundang secara tertulis, bahkan akan melakukan audiensi dengan Bapak Bappenas untuk mengetahui langsung apa sih materinya tentang audiensi dengan Bappenas. Kita akan langsung bincang-bincang dengan Kepala Kampung Sendang Retno, yaitu Bapak Yusuf M. Yusuf. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Bu Nurul. Bagaimana kok bisa ya kampung yang di ujung Lampung ini, Lampung Tengah, bisa langsung mendapat respon dari Bapak Bappenas? Boleh diceritakan sedikit? Begini Pak Nurul, jadi pada tahun awal saya menjadi kepala kampung, saya punya program-program yang saya sesuaikan dengan letak geografis kampung kami. Kampung yang di ujung, kampung berbatasan dengan register, dan di sana tidak ada akses kampung lain kecuali paling ujung. Nah, untuk memajukan kampung kami, dilihat dengan kondisi kampung, situasi kampung ini cocok sekali dengan rempah-rempah. Karena alam di sekitar kami ini tanaman-tanaman itu sangat tumbuh subur. Jadi kami berpikir untuk membuat badan usaha yang nantinya akan mengelola turunan-turunan dari rempah-rempah itu. Seperti yang telah kami buat sekarang, yaitu ada jahe merah instan, ada kunyit instan, ada temulawak instan, ya, dan lain-lain. Maka waktu saya mendengarkan Bapak Presiden itu berpidato pada tanggal 24 Oktober kemarin, saya mendengarkan program-program Pak Jokowi ini mengenai kampung rempah. Nah, apa yang dicanangkan sama Pak Jokowi ini sudah kami lakukan 1 tahun yang lalu. Termasuk tanaman pinang, ya, tanaman pinang, tanaman jahe, tanaman kunyit, ya. Ini sama seperti apa yang dikatakan Bapak Jokowi untuk memajukan desa, memajukan kampung menjadi kampung mandiri. Nah, itulah latar belakang kami. Maka kami punya inisiatif untuk audiensi
dengan Bappenas, Badan Pembangunan Nasional. Perancangan Pembangunan Pembangunan Nasional. Maka di situ saya melayangkan surat Iya, iya. untuk minta audiensi dengan Bapak Menteri. Iya, iya. Alhamdulillah ini sudah ada jawaban Ya. pada tanggal 26 hari Senin besok jam 9 sampai jam 10 Bapak Menteri memberi kesempatan dengan kampung kami untuk mengadakan audiensi. Oh, Jadi alhamdulillah bahwa pemerintahan sekarang walaupun kami jauh di ujung Berung, artinya di Lampung, kampung di pinggiran, Bapak Menteri pun masih mau mendengarkan dan memperhatikan. Dan mudah-mudahan saya harapkan dengan audiensi ini, kampung kami ini akan diperhatikan menjadi kampung binaan dari Bappenas untuk menjadi kampung mandiri. Itu Pak Nurul. Yang jelas ini bisa mengangkat harkat dan martabat Provinsi Lampung, khususnya Lampung Tengah sendiri ya Pak Lurah. Oh iya, iya. Karena apa? Karena kalau kita terutama kampung-kampung yang terpencil ini, kalau kita nggak punya inisiatif baru, ya, contoh Lampung Tengah ini kan sangat luas, Pak Nurul. Jadi untuk kampung-kampung ini pembina dan bukan berarti kita melewati artinya dinas-dinas yang terkait, tetap pasti pembinaan dari kabupaten tetap ada. Namun kita kalau nggak tanggap situasi ya dengan kondisi apalagi saat ini COVID ini ya. Ini kalau masyarakat kita, pemimpin kita ini nggak cepat ambil inisiatif ya otomatis kita ini sangat akan tertinggal Pak Nurul. Makanya saya punya gagasan ini, mudah-mudahan nanti setelah audiensi dengan Bapak Menteri ini ada manfaatnya bagi masyarakat kami yang ada di Sendang Retno, terutama ya khususnya Sendang Retno pada umumnya Lampung Tengah, Pak Nurul. Materi yang akan disampaikan dengan Bapak Menteri Pembangunan Nasional nanti kira-kira apa Pak Lurah? Ya, yang jelas satu, kita sudah jelas lah ya, sama-sama kita tahu program Pak Jokowi ini ya menjadikan kampung rempah ya. Artinya apa? Yang selama ini kita laksanakan di kampung kami yaitu menanam pinang. Program 100.000 batang pinang untuk Kampung Sendarno ya. Terus program tanam palawija, tanam jahe, kencur, kunyit ya dan lain sebagainya untuk rempah. Semua penduduk ya itu wajib menanam itu walaupun dia hanya di tanah pekarangan. Yang nggak punya tanah lebar, tanah pekarangan nggak masalah, tapi wajib menanam rempah-rempah itu. Memanfaatkan lahan tidur. Iya. Terus apa harapan dari Pak Lurah sendiri kepada Bapak Pembangunan Nasional nanti Pak Menteri? Ya, kita paling enggak, kita kan di kampung Pak Nurul ya. Kampung kami itu untuk pelaksanaan kampung menjadi kampung mandiri itu tidak semudah dan segampang membuat kayak bin salabin itu enggak, pasti butuh proses. Di dalam proses itu kita banyak sekali kekurangan, diantaranya kekurangan sumber daya manusianya. Terus yang kedua yang jelas kekurangan modalnya ya. Itu yang sangat-sangat kami butuhkan. Contoh ini Pak Nurul, kami membuat jahe instan. Kita membuat badan usaha yang bergerak di bidang rempah-rempah ini. Semua itu sangat dibutuhkan namanya modal usaha. Nah, dari situlah paling enggak peralatan-peralatan kami ya untuk menjadikan jahe, kunyit dan temulawak ini menjadi bahan yang sudah jadi siap saji yang memenuhi standar nasional, bahkan di Dinas POM itu sendiri ini kan butuh peralatan-peralatan yang memang semuanya itu membutuhkan modal. Nah, itu standarnya. Dan yang kami harapkan juga ini Badan POM ini juga memberi kesempatan kepada kami sebagai masyarakat di kampung yang sumber daya manusianya sangat terbatas, ini ya tolong belilah kemudahan-kemudahan. Yang penting kita ini pengen yang benar, yang bagus, yang tidak akan melanggar aturan-aturan dari BP POM sendiri. Oke, mungkin seperti itu dulu ya. Kita berharap, kita doakan dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Lurah Sendang Retno ini, Pak M. Yusuf ini bisa tercapai.
dan ini suatu prestasi yang luar biasa, satu-satunya kepala kampung yang memiliki terobosan yang luar biasa sehingganya dari pihak Kementerian Bapak Pembangunan Nasional baru ini yang namanya menyuratin kepala kampung ya, merespon. Artinya di sini perlu diapresiasi sekali baik dari pemerintah provinsi maupun dari daerah. Oke, saya kru Duta News TV bersama kru mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Kampung Sendang Retno. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.